Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Ilman Kadori. Kembali saya akan buat playlist baru. Ini berkaitan dengan aljabar ya. Ya, jadi kalau di mata kuliah aljabar merupakan basic science atau ya, pengetahuan atau ilmu dasar yang harus dipelajari baik itu di misalnya prodi elektro ataupun informatika. Oke, aljabar linear sekarang yang saya buat adalah yang akan saya jelaskan adalah aljabar linear yang elementer ya. Pembahasan pertama di aljabar ini saya akan bahas tentang metrik. Nah, metrik itu apa? Salah satu kegunaannya adalah nanti kalau untuk informatika kita bisa menggunakannya nanti misalnya di sistem informasi atau sistem pendukung keputusan ya, misalnya dengan metode-metode yang akan digunakan, misalnya ada nanti perkalian metriknya di dalam metode sistem pendukung keputusan itu atau decision support system atau di penggunaan-penggunaan yang lainnya. Itu kira-kira tentang metrik. Langsung kita bahas tentang metriknya. Oke, yang akan dibahas adalah nanti kita bagi dua part. Ada pertemuan pertama atau part 1. Kita bahas tentang pengertian metrik secara umum dan juga tujuan-tujuannya. Kemudian nanti di video kedua atau next video saya akan bahas tentang sifat operasi metrik. Oke, ini lingkup atau tujuan setelah mempelajari metrik, mahasiswa diharapkan ataupun kita yang belajar diharapkan akan dapat memahami pengertian tentang metrik, bagaimana operasi dan sifat-sifat metrik. Di antaranya misalnya pengertian, ukuran metrik, jenis, kemudian perkalian dua metrik, kemudian jenis-jenis ya, tadi termasuk jenis metrik bujur sangkar dan turunan-turunannya. Kemudian ada matrik singular, matrik inverse, sifat-sifat matriks inverse, kemudian transpose ya maksud saya ya. Kemudian matrik simetri. Oke, langsung kita ke definisi atau pengertian metrik. Secara umum sebenarnya di kehidupan kita, misalnya apalagi tentang pengolahan data gitu ya, angka. Nah, ini contoh gambar misalnya tentang kehidupan sehari-hari. Misalnya ada jumlah hasil penjualan kemeja yang dikelompokkan menurut dua karakteristik misalnya yaitu warna dan ukuran. Jadi ini contoh saja, artinya bahwa metrik itu kita bisa gambarkan di kegiatan atau kehidupan kita sehari-hari ya seperti ini contohnya. Misalnya angka dalam daftar adalah jumlah anggota masing-masing kelompok tersusun dalam 4 baris dan 4 kolom. Jadi misalnya ini penjualan kemeja ya. Ada kemejanya ini ada warnanya putih, biru, abu-abu, coklat muda misalnya. Ini misalnya ukurannya nih. Ya, tapi ini saya nggak tuliskan, tapi teman-teman bisa pahami sendiri. Misalnya di sini ada kalau ukuran kemeja atau baju itu apa ya, misalnya L atau S, M, L, kemudian XL misalnya ya. Dianggap aja seperti itu. Nah, jadi angka ini misalnya ini adalah S, berarti kemeja warna putih, kemudian ukuran S itu ada sebanyak 15. Misalnya ini untuk penjualan ya, penjualan. Kemudian kalau untuk ukuran M misalnya yang warna putih ada 20, ukuran L yang warna putih ada 10, ukuran XL yang warna putih ada 5 dan seterusnya. Warna biru, warna abu-abu dan coklat muda. Ini gambaran di kehidupan gambaran metrik di kehidupan sehari-hari. Atau juga ada seperti ini. Contoh kedua, misalnya nanti ada daftar kadar gizi dan nilai rupiah dari beberapa bahan makanan. Nah, misalnya ada beras, kentang, kemudian tahu, ikan atau bandeng, ya, kemudian telur ayam. Nah, ini misalnya apa ya? Kandungan gizinya 68. Nah, ini misalnya harga rupiah misalnya per kilonya misalnya ya. Jadi bisa disesuaikan. Misalnya ini kan kandungan gizi
kandungan gizi, kemudian ini harganya, kandungan gizi itu maksudnya nanti ada protein ya, apa dan seterusnya ya. Kira-kira misalnya digambarkan seperti ini, beras giling 68 misalnya, ini kandungan gizi, atau di sini misalnya rupiahnya per kilonya 1.200. Kentang misalnya kandungan gizi untuk misalnya protein atau lemaknya berapa, misalnya harga per kilo 1.000 dan seterusnya sampai telur ayam. Jadi kalau digambarkan ini juga nanti membentuk sebuah matrik. Oke, dari penjelasan-penjelasan gambar di kehidupan sehari-hari tadi, kita bisa definisikan bahwa matriks adalah jajaran bilangan real atau bilangan asli ya, berbentuk persegi panjang. Nah, nanti walaupun nanti di jenis-jenis kita ngomongin jenis-jenis matrik ada bujur sangkar, tapi minimal secara umum kita bisa gambarkan bahwa matrik adalah jajaran atau susunan bilangan real berbentuk misalnya persegi panjang. Kemudian ada istilah, ada kata bilangan real. Apa itu bilangan real? Bilangan real yang terdapat dalam jajaran yang membentuk matrik disebut unsur matriknya. Bilangan real itu atau bilangan asli, bilangan yang biasa kita pakai gitu ya, 0, 1 sampai dengan 9. Kemudian poin ketiga, matrik berukuran M kali N. Nanti ada ukuran matrik atau kita sebut juga istilahnya ordo gitu ya. Matrik berukuran M kali N adalah matrik yang terdiri dari M buah baris atau M baris dan N buah kolom atau N kolom. Setiap baris memuat N bilangan ya, dan setiap kolom memuat M bilangan. Kalian bisa tahu ini ukuran matriknya. Jadi nanti didefinisikan biasanya adalah M kali N. M-nya itu untuk baris dan N-nya adalah untuk kolom. Nah, nanti teman-teman juga bisa ambil pengertiannya, dipahami bahwa nanti penyebutan matrik adalah baris terlebih dahulu dikali atau baru kita menyebutkan kolom ya. Kalau misalnya ini kita buat matrik berarti berapa? Barisnya berapa nih? Baris itu berarti ini ya, baris itu ini. Sorry, saya pakai baris berarti ini gitu ya. Dan kolom berarti ini. Berarti kita menyebutkan kalau ini berarti adalah apa? Barisnya adalah 1, 2, 3, 4, 5 dan kolomnya adalah 1, 2, 3, 4. Berarti ini adalah matrik yang berukuran 5 kali 4. Kira-kira seperti itu teman-teman cara baca ukuran matrik. Nah, kemudian bagaimana kalau kita langsung menuliskan matrik dalam bentuk umum ya, berukuran M kali N. Nah, ini gambarannya teman-teman. Misalnya ada ini matrik A, berarti ini nama matriknya. Nah, ini adalah apa? Unsur-unsur daripada matrik. Ya, unsur-unsur daripada matrik. Kita jelaskan dengan poin pertama. Angka pertama kiri pada indeks suatu unsur menyatakan nomor atau urutan tempat baris yang ditempati unsur itu dari atas ke bawah. Nah, teman-teman, nanti kan ini kan A11, berarti angka 1 pertama ini ya, angka pertama kiri pada indeks itu berarti apa? Menyatakan nomor atau urutan tempat baris. Jadi ini A11 itu berarti baris ke-1. Nah, ya. Baris ke-1 kita nyebutnya ya. Kalau ini berarti baris kedua, ini baris ketiga dan baris ke-N seterusnya. Oke, poin kedua, angka kedua atau yang kanannya berarti ini ya, ini A11 berarti 1 yang kedua. Pada indeks suatu unsur menyatakan nomor atau urutan tempat kolom. Nah, ini adalah menunjukkan kolomnya. Kalau A11 1 itu baris, 1 yang kedua adalah kolom. Berarti ini kita sebut unsur yang pertama, yaitu baris pertama, kolom pertama. Ininya baris pertama, ininya kolom pertama. Oke, jelas ya. Oke. Jadi AIJ atau di
yang divariabelkan atau EIJ-nya itu untuk mendefinisikan unsurnya adalah unsur matrik A yang terdapat pada baris ke I dari atas, nah dari atas pada kolom ke J dari kiri. Nah di sini ya, ini yang saya garisin. I dan J bilangan asli dengan I lebih besar sama dengan 1 dan I lebih kecil sama dengan M, dan J lebih besar sama dengan 1 dan J lebih kecil sama dengan N. Jadi misalnya ada A33, maka dia adalah unsur matrik A pada baris ketiga dan kolom ketiga. Nah, misalnya diambil contoh ini adalah unsur matrik A yang ada di baris ketiga, ya, baris ketiga ini dia, baris ketiga, kolom ketiga. Nah, atau perpotongannya, berarti kita sebut posisinya atau unsur matrik A berada pada baris ketiga dan kolom ketiga. Jelas ya teman-teman. Jadi menuliskannya seperti ini, nanti pakai tanda kurung, ya, kurung apa nih, tegak gitu ya. Kemudian di dalamnya adalah unsur-unsur daripada matrik itu sendiri. Oke, mudah-mudahan jelas. Nah, ini gambaran, jadi matrik yang terbentuk dari gambar A. Jadi gambar yang 1 dan gambar 2. Kalau gambar 2 tadi udah ya. Jadi ini adalah matrik 5x4. Yang gambar pertama, ini berarti matrik berukuran 4x4. Atau kita sebut ordo 4. Ya. Ini matrik K misalnya. Ini matrik ini, jadi penamaan matriknya contoh. Atau misal saja. Oke. Nah, nanti teman-teman awas jangan sampai keliru kalau ada soal misalnya suruh mengerjakan matrik, ternyata bukan matrik ya. Nah, ini yang saya poin pertama. Ini yang A, matrik A mempunyai unsur yang bukan bilangan real. Ya, ini karena ada simbol-simbol seperti ini. Ya, jadi ini bukan matrik ya teman-teman ya. Walaupun menuliskannya seperti ini. Yang B, tidak terdapat unsur yang bertempat pada baris kedua. Jadi matrik nanti harus penuh. Namun kalau ada yang kosong seperti ini, berarti dia kita katakan bukan matrik. Ya. Yang ketiga, di matrik C terdapat unsur yang berupa bilangan kompleks, yakni akar min 5. Akar min 5. Nah, ini penjelasannya bahwa bukan termasuk matrik di C ini karena ada bilangan kompleks. Nah, kita batasi di pembahasan kali ini, kita sebut hanya bilangan real saja. Nah, jadi kalau nanti ada bilangan kompleks seperti ini, misalnya akar min 5, itu bukan bilangan real, nah, berarti bukan matrik kalau nanti di pembahasan ini. Nah, mungkin di pembahasan yang lebih lanjut nanti bilangan kompleks itu ada kalanya kita perlukan matrik dengan unsur bilangan kompleks, tapi bukan pada aljabar linear elementer. Artinya ini di aljabar elementer atau aljabar linear elementer dasar ya, yang pertama pada bahasan aljabar ini dibatasi hanya untuk bilangan real. Jadi kalau di pembahasan ini nanti misalnya soal-soal ada yang seperti ini, berarti kita nggak usah kerjakan karena itu bukan matrik. Nanti lain hal kalau nanti di pembahasan yang lebih lanjut lagi, bilangan kompleks bisa digunakan. Oke, cukup sekian ya batasannya ya. Oke, dari penjelasan matrik tadi nanti kita bisa bagi jenis-jenis matrik menurut ukurannya. Ya, nanti ada kita sebut matrik baris ya. Matrik baris secara mudah kita bisa lihat bahwa dia hanya ada satu baris. Nah, ini dibuktikan dengan ukuran matriknya yaitu 1 kali N. Nanti N-nya yaitu kolomnya bisa berapa saja. Ya. Nah, ini contohnya A. Ini berarti dia berapa? Barisnya 1 tapi kolomnya ada 4. Kita sebut matrik 1 kali 4. Oke, matrik kedua yaitu kolom, matrik kolom. Kebalikannya dari matrik baris, bahwa yang dilihat adalah dia kolomnya hanya ada 1, tapi nanti barisnya bisa lebih dari 1. Ya, contohnya misalnya matrik B ya, dengan unsur matriknya yaitu dia ada 4 baris ya, 4 baris nih, 1, 2, 3, 4. Dalam matrik 4 kali baris, kolomnya adalah 1. Nah, begitupun dengan matrik C. Nah, teman-teman ingat kalau ada ini berarti bukan berarti bilangan kompleks, tapi ini adalah bilangan real.
Jadi bilangan kompleks itu yang kalau negatif aja, akar negatif 2 kan dia kita sebut bilangan kompleks. Nah ini juga sama, berarti ada 5 kali 1 atau ukuran matriksnya 5 kali 1. Satunya itu yang kita sebut tadi matrik kolom. Kemudian yang ketiga ada matrik bujur sangkar. Orde n adalah matrik berukuran n kali n. Jadi kalau bujur sangkar kita tahu kan, keadaan bujur sangkar itu berarti sisi kali sisi. Berarti barisnya berapa, kolomnya berapa, itu harus sama. N kali n. Nah ini dicontohkan. Misalnya matrik A ada angka 1 aja nih 3. Berarti dia memang bujur sangkar. Berarti 3 barisnya ada 1, kolomnya ada 1. Atau kita sebut orde 1. Ya. Yang kedua atau yang B, ada matrik B. Nah kita sebut berapa nih? Orde 2. Ya, karena dia berisi 2 baris dan 2 kolom. Oke, yang ke C ini kita sebut orde 4 karena dia terdiri dari 4 baris dan 4 kolom. Jelas ya, ini baru 3 jenis di slide ini. Jadi tapi ini teman-teman sudah saya boleh mengulang lagi bahwa nanti cara menyebutkan matrik jangan sampai salah. Ya, kita sebutkan dulu jumlah barisnya, kemudian jumlah kolomnya. Jadi kalau ini adalah 2 kali 2, artinya 2 baris 2 kolom. Ini adalah 1 kali 1, 1 baris 1 kolom. Ini adalah 4 kali 4, 4 baris dan 4 kolom. Ini kebetulan kita bahas yang bujur sangkar, yaitu sisi-sisinya sama. Oke, next lanjut ke matrik jenis matrik berikutnya, yaitu matriks unsur diagonal. Perhatikan gambarnya supaya lebih jelas. Jadi nanti di matrik unsur diagonal ada 3 matrik, kita sebut turunan saja ya. Yang matrik diagonalnya atau unsur diagonal ya, nanti karena ada 2 ya teman-teman, ada matrik unsur diagonal dan matrik diagonal. Jadi teman-teman harus perhatikan. Matrik unsur diagonal ini gambarnya seperti ini. Jadi dia yang dimaksud dengan diagonal suatu matrik adalah diagonal kiri atas ke sini ke kanan bawah. Jadi ini nih maksudnya yang bergaris tebal ini ya. Jadi yang bergaris penuh atau tebal maksudnya. Ini jadi nggak boleh menyebutkannya dari bawah ke atas atau dari bawah ke kiri gitu ya, ke kanan atas gitu. Tapi patokannya adalah dari kiri atas ke kanan bawah. Nah, ini yang garis penuh atau garis tebal ini. Berarti ini kita sebut unsur diagonal. Oke, jelas. Nah, kemudian yang B-nya matrik unsur atas diagonal. Unsur atas diagonal berarti ini. Nah, unsur atas diagonal jadi ada tambahannya atas gitu ya. Jadi kita sebut nanti yang atasnya aja. Berarti kalau nanti ditanyakan misalnya mana bagian daripada unsur atas diagonal, ya teman-teman sebutkan ini yang segitiga ini ya. Misalnya ini orde berapa atau ukuran berapa, 4 kali 4, berarti ini adalah yang matrik atas diagonal. Kalau yang satunya yang C, matrik unsur bawah diagonal, berarti yang di bawah unsur diagonalnya. Ini kita sebut matrik unsur bawah diagonal, unsur atas dan unsur bawah dan unsur diagonal. Itu yang keempat. Jelas ya? Silakan nanti diulang lagi teman-teman kalau ada yang belum jelas. Oke, yang berikutnya yang matrik kelima yaitu matrik segitiga bawah. Nah, matrik segitiga bawah ini adalah matrik bujur sangkar yang semua unsur di atasnya atau di atas diagonalnya adalah 0. Teman-teman ingat matrik bujur sangkar berarti apa? Ordenya pasti sama. Misalnya 2 kali 2, 3 kali 3, 4 kali 4, 5 kali 5 dan seterusnya. Jadi matrik bujur sangkar yang semua unsur di atas diagonalnya adalah 0. Nah, contohnya yang ini teman-teman. Matrik unsur atas nih semuanya 0, berarti ini kita sebut matrik P ini adalah matrik unsur atau matrik segitiga bawah. Jadi yang pengambilan namanya yang ada angkanya segitiga bawah ini berarti kita sebut matrik segitiga bawah karena di atasnya nggak ada atau hanya ada angka 0.
Ini Q juga sama, R juga sama, S juga sama. Karena semua unsur atas diagonal adalah 0, unsur-unsur diagonal dan bawah diagonal boleh 0 atau tidak 0. Jadi kalaupun nanti di bawahnya sepertinya ada 0 juga, yaitu nggak apa-apa. Ini masih kita sebut sebagai jenis matriks dengan nama matriks segitiga bawah. Ya. Oke, kalau nanti ada yang seperti ini, di atasnya ada angka 2, ada angka 1, berarti dia bukan matriks segitiga bawah. Ya. Ini walaupun hanya ada satu, tetap kita bukan namakan matriks segitiga bawah. Ini juga sama. Oke, jelas ya teman-teman, matriks segitiga bawah. Yang keenam nanti matriks segitiga atas ini merupakan lawannya adalah matriks bujur sangkar yang semua unsur di bawah diagonalnya adalah 0. Jadi kebalikannya dengan matriks segitiga bawah. Memang harus jelas. Jadi ini ada matriks segitiga atas unsur di bawah diagonalnya adalah 0. Kalau ini berarti apa? Misalnya ada 0 tapi nggak penuh atau ada angkanya, berarti bukan matriks segitiga atas, ya. Karena ada angka, harusnya di semua di bawahnya adalah 0, maka kita sebut matriks segitiga atas. Jelas? Jelas ya? Ini ada angkanya, yang bawahnya, ini juga ada angkanya, maka kita sebut bukan matriks segitiga atas. Oke, berikutnya yang ketujuh, matriks diagonal adalah matriks bujur sangkar. Ini matriks diagonal juga. Jadi bujur sangkar memang sangat banyak ya. Jadi nanti di matriks bujur sangkar ada istilah matriks diagonal. Setelah tadi di awal yang nomor 4 itu ada matriks unsur diagonal. Nah ini kita ambil yang matriks diagonal saja. Jadi matriks diagonal adalah matriks bujur sangkar yang semua unsur luar diagonal, yakni unsur atas diagonal atau bawah diagonalnya adalah 0. Jelas, clear itu. Jadi matriks diagonal itu seperti apa harus clear. Jadi unsur luar atau atas maupun bawahnya adalah 0 pastinya. Jadi ini adalah matriks diagonal. Kemudian matriks diagonal yang semua unsur diagonalnya adalah 1. Nah, nanti jika ada matriks yang unsur diagonalnya ini adalah 1, disebut matriks satuan. Nah, nanti kita sebut matriks identitas. Diberi notasi I sebagai atau order N-nya adalah banyaknya baris dan kolom atau ordernya, karena dia adalah bujur sangkar, maka N-nya nanti menyesuaikan dengan misalnya matriks asalnya ya. Jadi I identitas, matriks identitas atau IN, nanti N-nya misalnya 2 berarti berorder 2 matriks identitasnya, misalnya 1 0 0 1 ya, karena ingat bahwa matriks identitas atau matriks diagonal itu unsur diagonalnya adalah 1 ya, unsur diagonalnya adalah 1 yang disebut juga matriks identitas. Dapat juga dikatakan bahwa matriks diagonal adalah matriks bujur sangkar. Ada yang mengatakan atau boleh juga dikatakan matriks diagonal sama dengan matriks bujur sangkar. Atau matriks diagonal adalah sekaligus juga matriks segitiga atas dan segitiga bawah. Nah, ini gambarnya tadi ini ya. Semua unsur di bawah diagonal adalah 0, semua unsur di atas diagonal adalah 0 ya. Ini contoh ini nggak kepake nih. Oke, saya hapus dulu nih, saya hapus dulu. Tadi ini ya. Ini hapus. Oke, next. Nah, ini adalah contohnya, contoh matriks diagonal. Jadi matriks diagonalnya seperti ini, teman-teman. 1 min 1 2. Ini kita sebut matriks diagonal. Tapi nanti kalau misalnya ada 1 1 1 kita sebut apa? Ininya 0. Matriks identitas. Oke. Tapi karena ini ada 1 negatif 1 2, maka ini kita hanya sebut matriks diagonal ya.
Ini bukan contoh matrik diagonal. Ya, karena apa? Karena ada angka di sini. Kalau matrik diagonal, semuanya hanya ada di unsur-unsurnya saja. Tapi yang lainnya adalah 0. Ingat ya, ini order 3x3, ini order 3x3. Ini ada angka-angkanya. Karena kalau matrik diagonal adalah 0 semua, baik unsur atas maupun unsur bawah diagonalnya. Oke, jelas. Kita lanjut ke kesamaan dua matrik. Misalnya ada matrik A sama dengan matrik B. Ditulis A sama dengan B. Oke, ini apa? Apabila AIJ atau sama dengan DIJ. Ya, jadi dua matrik dikatakan sama. Ini teman-teman perhatikan banget. Dua matrik dikatakan sama apabila ukurannya sama atau ordernya sama dan unsur-unsur pada posisi atau baris dan kolom yang sama juga sama. Nah, kebanyakan kata samanya karena memang ini adalah kesamaan dua matrik. Kita bisa lihat contoh yang pertama. Misalnya jika diketahui ada matrik A, ini baris atau ordernya ini berapa? 2x3 ya. Dan matrik B 2x3 juga sama, maka A sama dengan B karena ukuran kedua matrik sama, yakni 2x3. Dan setiap unsur pada posisi yang sama juga sama. Nah, ini kita sebut matrik yang sama karena memang sama-sama 2x3 ordernya dan posisinya juga sama. Oke. Misalnya ada diketahui matrik P ada 2x2 atau bujur sangkar, matrik bujur sangkar, dan Q juga 2x2. Jika diketahui bahwa P sama dengan Q, ya, P-nya ini sama dengan Q atau matrik P sama dengan Q, maka haruslah P kecil ya maksudnya ya, itu sama dengan 3 karena nanti masuk ke matrik yang kita sebut matrik dikatakan sama. Ya. Jelas ya kesamaan dua matrik. Oke, next. Bagaimana hubungannya dengan penjumlahan matrik? Nah, syaratnya matrik bisa dijumlahkan yaitu apabila dia mempunyai ukuran yang sama. Ya. Kesamaan dua matrik kita arahkan, kita langsung arahkan ke penjumlahan matrik. Bagaimana dengan penjumlahan matrik? Ya syaratnya sama seperti yang kesamaan dua matrik tadi. Dia benar-benar mempunyai ordo yang sama. Matrik dapat dijumlahkan jika mempunyai ukuran atau ordo yang sama. Contohnya, ada dua matrik misalnya P dan Q. P-nya ini 2x3. Ingat, jangan sampai membaca ukuran daripada matrik teman-teman masih bingung ya. Jadi yang dibaca adalah baris dulu, ini juga 2x3. Nah, ketika udah jelas sama, terlihat dari bentuk ordernya, maka jika kedua matrik tersebut dijumlahkan, akan menghasilkan, ini kita rincikan, misalnya hasil daripada dua matrik itu kita sebutkan S. Maka S sama dengan P tambah Q. Teman-teman tinggal langsung tambahkan 15 tambah 100, yaitu posisinya sama. 15 tambahkan 100, 20 tambahkan 60, 10 tambahkan 80. Ini jadinya, kemudian 12 tambahkan 80, 15 tambahkan 120, dan 8 tambahkan 60. Ini jadinya. Jadi kalau dijumlahkan 115, 180, 90, 92, 135, dan 68. Jadi matrik S adalah sama ordernya yaitu 2x3 dengan matrik yang sama seperti contoh di atas. Misalnya teman-teman kerjakan Q min P. Jadi prinsipnya nanti sama, penjumlahan dan pengurangan matrik ya. Syaratnya ordernya harus sama atau mempunyai ukuran yang sama. Kalau mengerjakan ini Q min P, apakah bisa? Jelas bisa karena ordernya sama. Teman-teman nanti tinggal gantikan operatornya saja, berarti 15 atau ini Q kurang P berarti Q dulu ya, berarti 100 diambil 15, berarti ini 100 diambil 15 dan seterusnya. Nah, bisa ya. Oke, silakan untuk latihan teman-teman kerjakan Q min P dengan prinsip penjumlahan tadi.
Next, perkalian matrik. Pembahasan perkalian matrik terdiri dari perkalian matrik dengan skalar dan perkalian dua buah matrik. Ya, kalau tadi kesamaan matrik, sekarang kita masuk fungsinya untuk menjumlahkan atau mengurangi matrik. Kalau perkalian matrik ini nanti perkalian matrik baris dan matrik kolom akan mendahului perkalian dua matrik secara umum. Kita akan ada beberapa bagian untuk perkalian matrik ini. Yang pertama nanti adalah matrik atau perkalian matrik dengan bilangan real atau skalar. Perkalian matrik dengan bilangan real adalah matrik dengan ukuran sama. Ingat, ukuran sama dan setiap unsurnya merupakan hasil kali unsur matrik yang dikalikan dengan skalar tersebut. Definisi formal seperti itu. Jadi kita misalnya punya satu matrik, kemudian kita mau kalikan 2, mau kalikan 3, mau kalikan 1, maka itu kita sebut pengelompokan perkalian matrik berdasarkan perkalian matrik dengan bilangan real atau skalar. Ya. Contohnya, atau ini pendefinisiannya ya. Nanti kalau ada matrik A, kemudian dan P bilangan real, maka kalau P dikalikan A atau misalnya P-nya nanti kita gantikan 2, berarti 2 kalikan matrik A sama dengan P A I J, artinya P dikalikan unsur daripada matrik A-nya. Ya, kira-kira akan seperti ini. P kalikan A berarti P kali A11, P kalikan A21 sesuai. Ukuran matrik PA sama dengan ukuran matrik A, maka hasilnya kalau dikalikan dengan matrik dengan bilangan skalar atau real tersebut, ukurannya mempunyai ukuran yang sama. Kalau dia awalnya 3 kali 4, ya sama nanti akan 3 kali 4 juga. Oke, contohnya ada matrik A dengan ordo 2 kali 3 atau 2 baris 3 kolom, maka jika teman-teman disuruh mengerjakan dengan perkalian bilangan real atau skalar 2 kali matrik A, berarti 2 ya dikalikan matrik A nya kita tuliskan, maka hasilnya 2 kali 1, 2 kali min 1, 2 kali 3. Ini untuk baris pertama. Oke, 2 kali 1, 2 kali min 1, 2 kali 3. Teman-teman jangan lupa nanti kalau perkalian seperti ini langsung dikerjakan ya boleh, tapi ini untuk lebih jelas silakan. Tapi ini kan berarti caranya nih, real bilangan realnya 2 dikalikan baris pertama dulu, ini hasilnya ya. Kemudian bilangan real dikalikan baris kedua, 2 kali 0, 2 kali 1, 2 kali min 4, maka hasilnya 2 min 2, nah, 0, 2 min 8 dengan bilangan skalar sama. Misalnya ada yang negatif setengah kali A, ya sama saja, tinggal di negatif setengah kalikan berapa. Nah, tinggal nanti ini perkalian teman-teman terhadap bilangan desimal ataupun pecahan seperti ini harus diingat kembali. Ini juga sama, berarti ada minus, berarti min A, berarti min A. Ingat kalau yang nggak dituliskan berarti ini adalah 1A, min 1 kali A, berarti min 1 kali 1, min 1 kali min 1, min 1 kali 3, berarti min 1, 1, dan min 3. Ini kira-kira hasilnya. Ini baris keduanya. Jelas teman-teman? Oke, silahkan diulang lagi videonya nanti jika ada yang terlewat. Ini sebagai latihan, tapi sudah dijawab. Ini adalah jawabannya. Misalnya ada matrik B dengan ukuran 3 kali 3. Teman-teman diminta kerjakan bagaimana kalau 3B atau 3 kali matrik B, bagaimana kalau sepertiga kali B, bagaimana kalau 0,5 atau setengah kali B. Ini adalah jawabannya. Teman-teman silakan tinggal lihat sebagai latihan. Oke, next. Nah, jenis yang kedua dari perkalian matrik adalah perkalian matrik baris dan matrik kolom. Bagaimana kalau dua matrik itu dikalikan, kemudian ada satu matrik berbentuk matrik baris dan satu matrik berbentuk matrik kolom. Ya, perkalian matrik baris A dan matrik kolom B adalah, nah nanti rumusnya atau statement rumus dasarnya adalah A kali B atau matrik A kali matrik B yang
berbentuk matrik baris dan matrik kolom adalah A kali 1, B kali 1, ditambah A kali 2, B 2, ditambah A kali 3 kali B 3, ditambah dan seterusnya. Lihat, ini matrik baris karena satu baris dan beberapa, atau ini adalah beberapa kolom. Ini matrik kolom karena terdiri dari satu kolom dan beberapa baris. Oke, contohnya, kalau ada matrik P, yaitu berbentuk matrik apa ini? Ya, ini adalah matrik baris 1 kali 2. Dan Q, misalnya berapa ordo ini? 2 kali 1. Maka kalau nanti dikalikan apakah bisa? Bisa. Ya, karena syaratnya perkalian antara matrik baris dan matrik kolom adalah mempunyai ordo yang sama, kemudian jumlah baris dengan jumlah kolom adalah sama. Ini jumlah baris 1, jumlah kolom 1. Ya, berarti P1 kali min 3. Ya, nanti berarti bagaimana penyelesaiannya? Dikali 3 kali 2, 1 kali 3. Ya, 1 kali 3 ditambah min 3 dikali 2. Maka sama dengan 3, min 6 sama dengan min 3. Bisa diselesaikan. Ini adalah rumusnya. Nah, kalian paham ini perkalian matrik baris dan matrik kolom? Ya. Oke, kalau bisa silakan dicoba untuk latihannya. Ini juga teman-teman sama. Ini tinggal A kali B, berarti ini kali 3 min 1 kali 2 ditambah 2 kali 1. Berapa hasilnya? Silakan diteruskan. Oke, yang ketiga nanti perkalian dua matrik. Jadi kalau di perkalian dua matrik ini, baris dari matrik A yang berukuran M kali K dapat dipandang sebagai matrik baris berukuran 1 kali K. Nah, ini syaratnya nih. Jadi kalau perkalian dua matrik, kita perlu, atau teman-teman perlu ingat syaratnya. Kolom dari matrik B yang berukuran K kali N. Ini 1 kali K, ukuran di matrik pertamanya 1 kali K. Kolom dari matrik B berukuran K kali N. Berarti nanti harus ada yang sama antara jumlah kolom dan jumlah baris. Oke, dapat dipandang sebagai matrik kolom berukuran K kali 1. Dengan demikian, matrik A terdiri dari M buah baris, matrik B terdiri dari N buah kolom. Jadi banyaknya kolom matrik A sama dengan banyaknya baris matrik B, matrik A dan B yang seperti ini yang dapat dikalikan. Jadi ini syaratnya nih. Di hasil kali matrik A yang berukuran M kali K dengan matrik B yang berukuran K kali N, M kali K, kemudian D-nya K kali N, adalah matrik AB yang berukuran M kali N. Hasilnya adalah matrik AB yang berukuran M kali N. Yang unsur pada baris ke I, kolom ke J adalah perkalian matrik baris ke I dari A dengan matrik kolom ke J dari matrik B. Artinya teman-teman, kalau kita mau mengalihkan dua matrik, kemudian misalnya sudah sesuai syaratnya, kalau ada M kali K dikali K kali N, maka hasilnya itu pasti M kali N. Jadi K-nya karena ini adalah sama. Ya, ini apa? Jumlah kolom dan jumlah baris. Jumlah kolom di matrik pertama sama dengan jumlah baris di matrik kedua. Oke. Contohnya, jika ada matrik P dengan ordo 2 kali 3, ya ini coba kita lihat cek. Dan Q adalah 3 kali 1. Kemudian P kali Q, maka P kali Q sama dengan PQ. Nah, P kali Q atau matrik P kali Q sama dengan PQ. Coba kita buktikan. P misalnya 210, karena pada dasarnya baris dikalikan kolom gitu ya. Atau
1 kali M gitu, dikalikan M kali 1. Jadi ini kita bisa pecahkan 210 ini baris pertama dikali 312 dikali matrik Q-nya ya. Kemudian sama dengan 2 kali 3 sama 1 kali 1 dan 0 kali 2. 2 kali 3 ditambah 1 kali 1 tambah 0 kali 2 berarti 6 ditambah 1 tambah 0 sama dengan 7. Kemudian kita proses yang kedua yaitu key atau baris yang kedua ini ya 1 2 3 yang ini 1 2 3 dikalikan apa nah, ini P nya untuk yang ini ya hasilnya P kali akhirnya baris kedua dari matrik P 1 2 3 dikali 3 kali 3 1 2 dikalikan matrik Q sama dengan 1 kali 3 2 kali 1 dan 3 kali 2 maka hasilnya 11. Jadi PQ adalah 7 11 atau matrik P dikali matrik Q sama dengan matrik 2 kali 1 2 kali 1. Sedangkan QP bagaimana kalau dibalik 3 1 2 dikali 2 atau matrik Q dikali matrik P tak dapat dikalikan karena banyaknya kolom Q yaitu 1. Q yaitu 1 tidak sama dengan banyaknya baris P. Nah baris P nya berapa? 2. Berarti tidak bisa dikalikan kalau yang di depannya adalah matrik Q terlebih dahulu ya. Jadi nggak bisa misalnya nanti jadi 3 kali 210 atau 210 kali 3 ngitungnya itu tidak bisa. Berarti P dikali Q itu tidak sama dengan Q kali P ya. Jelas? Oke, jelas. Berikutnya contoh yang kedua. Nah, ini pembuktian bahwa sama kayak tadi bahwa P kali Q tidak sama dengan Q kali P. Ini juga sama nih contoh untuk atau istilahnya tidak komutatif ya. Jika ada matrik A dengan orde atau ukuran 2 kali 3, kemudian ada matrik B berapa ini? 3 kali 2, apakah bisa dikalikan? Bisa, karena jumlah kolom di baris pertama sama dengan jumlah baris di matrik kedua ya. Jumlah kolom ya. Jadi ini 3 dan 3. Maka A kali B sama dengan apa? 0 kali 2, 3 kali 3, dan 2 kali 1. Ini hasilnya di prosesnya ya. Jadi teman-teman harus cek perjelas prosesnya supaya pemahamannya bertambah. Kemudian 0 kali 0 ini, kemudian 3 kali 1 dan 2 kali 2. 0, 3, dan 2. Kemudian baris kedua 2 kali 2, 1 kali 3, dan 1 kali 1. Oke. Berikutnya 2 kali 0 sini, 1 kali 1 juga, dan 1 kali 2. Ya, baris dikalikan kolom pertama, baris dikalikan kolom kedua ya. Kalau kita kerjakan 092 092 034 034 431 012 berarti sama dengan 11 8 ya. Jadi hasilnya adalah 2 kali 2 matrik 2 kali 2. Dan bagaimana kalau dibalik B kali A, apakah bisa sama? Ini apakah bisa diproses juga? Bisa ya, karena ini adalah berapa? 3 kali 2 dan ini berapa? 2 kali 3
Berarti 2 kali 0 dikali ini 2 kali 0, kemudian 0 dikali 2, ini kali ini ya, 0 kali 2, kemudian apa lagi, 2 dikali 3, ini yang baris ke 1 kolom kedua, dikali 0 kali 1, 0 kali 1 ya. Kemudian 2 kali 2 ini, 2 kali 2 ini, kemudian dikalikan 0 dikali 1, 0 kali 1. Oke, dan seterusnya, berarti 3 kali 0, 1 kali 2, 3 kali 0, 1 kali 2, 3 kali 3, 1 kali 1, 3 kali 2, 1 kali 1, maka semuanya jumlahkan, hasilnya adalah 0, 6, 4, 2, 10, 7, 4, 5, 4. Matriks 3 kali 3. Terlihat bahwa AB tidak sama dengan BA, maka ini kita sebut tidak komutatif. Oke, mungkin diulang lagi. Kalau yang pertama tadi adalah B kali A-nya atau Q kali P-nya tidak bisa dioperasikan karena tidak memenuhi syaratnya. Tapi kalau yang BA ini bisa dioperasikan, tapi dia tidak komutatif. Artinya A kali B tidak sama dengan B kali A. Oke, jelas ya? Ini untuk perkalian matriks, teman-teman silahkan coba dicari. Dan ini juga untuk latihannya. Ya, ini dengan bilangan real yang tadi. Kemudian nanti ini teman-teman jangan asal mengerjakan. Kalau memang nanti tidak memenuhi syaratnya, maka tuliskanlah bahwa misalnya B2AB tambah C tidak memenuhi karena tidak ini, atau BD tambahkan 2C tidak bisa dioperasikan karena tidak memenuhi persyaratan, dan seterusnya. Oke, silakan coba dikerjakan untuk latihan. Mungkin itu untuk bagian pertama ini. Silakan diulang-ulang untuk lebih memahami, atau jika ada yang kurang jelas silakan berikan komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.